Hai teman-teman, jadi inilah kisah kami di Kanada. Perkenalkan kami siapa aja. Nama saya Apri Manalu, saya mamanya. Saya Eko, saya papinya. Saya Nathan. Saya Nabel. Saya Nowin. Latar belakang kami bikin channel itu sebenarnya karena mengamati perubahan zaman. Saya ini kan Generation X ya, suami saya juga Generation X. Jadi kami tuh grow up, kita besar tuh karena banyak influence, jadi banyak pengaruh daripada televisi di rumah gitu ya. Namun kami mengamati kalau sekarang ini sosial media atau digital platform itu lebih penting, semakin mengalahkan televisi gitu. Jadi kita ngelihat adanya suatu peralihan dari televisi ke digital media gitu. Jadi makanya kami pengen belajar apa sih itu YouTube gitu, apa sih platform YouTube. Jadi karena itu dan kemudian kami memutuskan untuk oke yuk kita bikin channel yuk, coba-coba gitu. Memang coba-coba karena kami nggak ngerti kan ya, kami tuh bukan dari background media, bukan dari kreatif gitu, ke dunia kreatif enggak. Kita cuma biasanya kita akademik dan kantoran gitu doang. Jadi gitu, jadi kami nggak ada background itu, jadi bagi kami ini nol besar gitu. Terus kami sepakat ya udah yuk kita bikin rekaman dulu gitu. Dan itu kita mulai ketika kita memutuskan untuk road trip, untuk kita keliling Kanada bagian barat gitu. Jadi kita road trip waktu itu 12 hari dan kami berusaha merekam aktivitas kami gitu di ketika itu. Jadi dari channel ini kami reserve dulu namanya. Terus habis itu sudah kami selesai liburan, kami coba upload sambil mempelajari platform itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman lihat awalnya kayak channel ini itu kebanyakan tentang liburan kami, karena itu ya namanya juga amatir, itu pelajaran kami gitu ya. Itu kami nggak tahu jika mau kemana ini channel, dan ini berawal dari untuk ya belajar, coba-coba, dan sampai akhirnya sekarang kita decide untuk bikin video ini. Misi kisah kami di Kanada, kami ingin membentuk suatu komunitas di mana nanti kami, ya, keluarga saya, kami berlima, kami bisa berinteraksi dengan subscriber kami, di mana kami saling membantu, memberikan masukan, interaksi, komen, sapa menyapa, dan membangun satu sama lain. Semoga dari apa yang kami tayangkan, apa yang kami share, itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang subscribe sama channel kami. Dan itu juga kami juga pengen dimana nanti kita bisa saling bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kita saling membangun, menguatkan, juga berdoa. Dan harapan kami apabila Tuhan berkenan, jika memang kita bisa menghasilkan, jika bisa channel ini bisa menghasilkan, ya kami mau membentuk suatu yayasan atau non-profit organization yang nantinya membantu adik-adik kita, terutama dalam hal melanjutkan pendidikan, entah itu ada di desa terpencil atau di mana. Jadi ya, intinya itu. Jadi kami ini sebagai give back kami gitu ke masyarakat di Indonesia, dan terutama bagi orang-orang di sekitar kami gitu. Oh, asal mulanya. Jadi asal mulanya itu, jadi kita flashback balik lagi. Jadi kami tuh di Kanada tuh sudah 6 tahun ya. Waktu tahun pertama kami di sini, Tuhan kasih di hati saya beban, oke, suatu saat nanti saya harus give back kepada ini satu desa kecil ini, namanya Sanggaran, di Sumatera Utara. Jadi desa ini asal dari bapak saya berada. Jadi desa ini sangat kecil dan jalan ke situ aja dulu mesti berjam-jam gitu, sampai
hampir 1 hari gitu kita harus jalan ke pegunungan untuk masuk ke desa kecil itu gitu. Jadi jadi bermula daripada itu, dan Tuhan kasih kerinduan hati buat saya jika nanti suatu saat nanti saya bisa give back, entah itu kepada adik-adik di sana atau juga mungkin kepada adik-adik yang di tempat lain gitu ya di Indonesia. Saya nggak tahu ini mau gimana Tuhan bawa, tapi saya cuma ini aja, cuma patuh aja. Dan di dalam beberapa minggu ini tiba-tiba ini kan udah 5 tahun gitu ya dari sejak ada kerinduan itu, tapi saya diem aja, tapi saya keep aja dalam hati. Terus saya juga mikir gimana saya bisa connect ke situ, sedangkan saya aja nggak ada connect ke situ gitu ya. Dan saya juga pulang ke situ ke daerah itu cuma 1 kali, dan itu pun ketika saya kecil gitu. Jadi tapi ya kita jalani hari-hari saja kan ya. Tapi kemudian ada, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu gitu, tiba-tiba ada seseorang di channel sosial media saya, saya kerja di teman. Terus saya pikir siapa nih anak kecil ini gitu, dan ternyata dia adalah kayak jawaban yang saya tunggu gitu. Namanya Audrey Manalu. Jadi dia adalah sepupu saya dari paman saya yang paling kecil gitu. Saya aja nggak pernah kenal dia, dan saya juga nggak tahu gitu. Tapi melalui sosial media saya dikonek sama dia, dan saya ngelihat seperti itu. Wow, ini seperti Tuhan menyambungkan titik-titik gitu, di mana saya bertanya, di mana saya minta jawaban, dan ternyata Tuhan kasih, Tuhan sambungkan gitu. Dan ini anak gitu, dia kontak saya seperti dia ingin dekat dengan saya. Jadi seperti kita itu saudara yang hilang gitu. Dan itulah yang membuat saya juga termotivasi. Lalu kemudian minggu ini saya dapat email dari seseorang gitu, dan katanya gini, dan dalam email itu dibilang, if you feel called, jika kamu merasa terpanggil, lakukanlah gitu. Dan ya makanya saya mulai inisiatif itu, dan sejak yang itu sepertinya Holy Spirit, Roh Kudus ngomong sama saya terus, ngasih saya ide, ngasih saya keberanian, ngasih saya semangat gitu, sampai saya kadang jadi nggak bisa tidur karena Tuhan banyak banget apa yang ada di dalam pikiran saya. Jadi saya harus mulai dengan deklarasi apa misi kami dan untuk apa ini, dan ini kami persembahkan untuk kemuliaan dan untuk pekerjaan Tuhan gitu. Dan kenapa itu harus sekarang, dan itu butuh 5 tahun gitu sampai akhirnya kami bisa berada di posisi sekarang ini. Dan tim kerja saya, ya keluarga saya, suami saya, dan anak-anak saya. Dan bagi saya gitu, yang paling indah itu ya ketika kita bisa melayani bersama keluarga kita. Karena ya saya ingin seluruh keluarga saya, terutama ya saya dan suami dan anak-anak saya, bisa melayani Tuhan. Bukan hidup bukan cuma biasa saja, tapi kita punya misi dan kita punya panggilan. Dan ya kami di sini cuma patuh aja gitu, patuh ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan bilang go ahead mulai, ya kami cuma lakukan. Meskipun agak takut, tapi kami percaya Tuhan itu lebih besar, dan Tuhan yang ada di dalam kami itu lebih besar daripada yang di dunia ini. Ya. Inspirasi kami, ayat inspirasi kami untuk melakukan ini itu dari dari Matius 5 ayat 14-16. Jadi saya bacain dulu deh ya. Oke, ini mengenai light of the world, mengenai terang dunia, garam dan terang dunia. Tapi yang paling berkesan buat saya gitu, ayat ke-14-nya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan dia di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi itu inspirasi kami, kenapa kami mau memulai ini, mengapa kami mendedikasikan channel ini. Ya, karena kami sudah melihat
pekerjaan tangan Tuhan atas hidup kami gitu. Dan ketika kami beneran lepas, dan ketika kami berjalan dan kita bilang, oh put God first in our life, dahulukan Tuhan dulu di dalam hidup kami, dan kami melihat pekerjaan tangan Tuhan di dalam hidup kami gitu, dan kami melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Jadi kami mau share that story gitu. Jadi isi daripada channel ini itu akan mengenai topiknya family, yaitu keluarga. Jadi aktivitas kami keluarga, bisa juga kayak vlogging gitu. Terus ada juga mengenai fun. Jadi gimana tuh kegiatan yang menyenangkan, bisa juga liburan, bisa juga apa. Tapi kami berharap dari apa yang kami kasih ini, yang kami tampilkan itu bisa membantu teman-teman. Jadi kayak share informasi, share pengalaman. Dan yang ketiga nih, tema yang ketiga itulah mengenai perjalanan iman. Ya jadi faith yang akan kami share sama teman-teman sekalian gitu. Jadi mainly 3 topik itu ya teman-teman. Terus apa aja? Kenapa sih kok mau ngasih? Apa yang dari dikasih sendiri? Jadi kalau kita baca kembali mengenai kisah di Alkitab tuh mengenai Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang. Di situ mereka tuh pada kelaparan, 5.000 orang itu ya, pada kelaparan. Terus Tuhan Yesus tanya, apa yang kita punya gitu kan? Bayangin, tapi itu segitu orang banyak pada kelaparan, dan Tuhan bilang, ayo kita kasih makan mereka gitu. Tapi tidak ada yang punya makanan. Tapi lalu kemudian ada seorang anak kecil, dia membawa bekal, dikasih ibunya kali ya. Terus membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Cuma dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan, bisa kenyang, dan bahkan berlebihan sampai 12 bakul masih ada roti gitu. Jadi ini kami menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kami. Jadi kami persembahkan waktu kami persembahkan talenta kami, skill kami, pengalaman kami, cerita kami kepada teman-teman gitu. Jadi itulah 5 roti dan 2 ikan kami, pengalaman kami. Meski tidak dalam bentuk monetari, tapi kami memberikan talenta yang kami punya. Suami saya pernah mengecam pendidikan di Indonesia, juga di Korea, dan saya juga mengecam pendidikan di Indonesia, Amerika Serikat, juga di Jepang, dan juga di Kanada ini. Jadi ya semoga pengalaman kami kira-kira bisa membantu teman-teman sekalian yang pengen maju, yang ingin lebih baik lagi, yang punya cita-cita gitu. Karena kalau kita berjalan dalam Tuhan punya rencana indah, Tuhan punya rencana luar biasa, dan kita mampu ketika kita percaya itu, dan Tuhan pasti buka jalan, dan semoga kami bisa gitu, kami membantu teman-teman sekalian. Jadi itu kerinduan hati kami, dan itu yang kami letakkan. Apa yang kami bisa, itu yang kami share. Jadi teman-teman, kami mohon dukungannya. Apabila teman-teman merasa terpanggil gitu untuk aktif, untuk subscribe pada channel kami, silakan di subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol subscribe, terus belnya diklik gitu. Jangan lupa untuk kasih komen, say hi sama saya, sama keluarga saya, dan kasih masukan dan sapa. Dan kalau pengen kirim email, bisa juga kirim email di kisah kami di Canada@gmail.com. Kirim email, nanti kami respon, dan ya waktu teman-teman sangat berharga bagi kami. Jadi mohon kalau ingin mendukung kami, nonton videonya, oke? Dan subscribe, oke? Dan jangan lupa di share sama teman-temannya, sama saudara, sama kakek nenek, opung, oke, juga sama tulang, namboru, amang boru, semuanya deh, sama adik-adiknya, terutama yang nggak satu rumah, oke? Jadi sebarkan dan share channel kami, dan ikut aktif dan berpartisipasi. Dan sekali lagi, kalau ada teman-teman juga yang ngerasa oke, mau mendukung dengan doa, kami sangat menghargai sekali. Kalau ada teman-teman yang juga pengen
Kak, jadi kan aku mau mendukung dalam doa. Oh, terima kasih. Jadi email kami di Kisah Kami di Kanada dan kasih responnya. Jadi kami tahu bagaimana, apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami tingkatkan, dan apa yang teman-teman butuhkan juga. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih atas waktunya. Akhir kata saya cuma bisa bilang Tuhan berkati dan semoga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin berbuah di dalam Tuhan. Oke? Bye. Thank you for watching Kisah Kami di Canada. Bye.